Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran ekonomi. Kali ini di KD 3.3 masih ya lanjutannya, yaitu khususnya tentang konsumsi dan interaksi antar pelaku ekonomi. Kalau kemarin kita sudah 3 kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi 3 kegiatan utama, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi dan distribusi kalian telah mempelajarinya, dan sekarang kita belajar tentang konsumsi. Nah, konsumsi itu pengertian singkatnya adalah segala kegiatan dalam rangka memanfaatkan, baik mengurangi maupun menghabiskan nilai guna produk, di mana produk itu bisa berupa barang atau jasa. Itu tentang tujuan dari konsumsi. Apa saja tujuan orang melakukan konsumsi? Silahkan kalian baca ini ya. Tuh, Ibu gabungkan dari beberapa pendapat ahli. Tuh. Nanti jika ada yang kurang jelas, kita diskusikan pada tahap diskusi ya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Ada 2 kelompok besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tentunya adalah dari dalam si konsumen itu sendiri. Kalau faktor eksternal berarti faktor-faktor di luar diri produsen. Seperti itu. Lalu teori perilaku konsumen. Dalam melakukan konsumsi, konsumen itu memiliki perilaku yang telah diamati oleh para ahli ekonomi. Nah, teori-teori yang berkaitan dengan perilaku konsumen ini ada beberapa. Nah, yang paling dekat, paling mudah penjelasannya adalah ada di hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Silakan baca singkat di sini, nanti tetap saja selanjutnya kalian harus memperdalam dari buku maupun dari link-link yang ada di internet. Nanti Ibu infokan di selanjutnya. Untuk hukum Gosen 1, Ibu memberikan contoh, yaitu misalnya ketika kejadian kalian habis olahraga, itu lalu kalian pengen minum banget, tapi pada gelas pertama kalian akan merasakan ingin segera menghabiskan gitu, tapi setelah gelas pertama habis, lalu kalian masih ingin gelas kedua. Nah, di gelas kedua itu masih semangat. Orang kadang ada yang setelah gelas kedua itu sudah nggak pengen minum lagi, tapi ada juga yang masih lanjut. Nah, biasanya di gelas ketiga ini mungkin sudah nggak ingin lagi. Nah, jadi walaupun sama-sama minumnya, tapi perasaan atau keinginan yang ada pada gelas pertama dan gelas ketiga itu sudah berbeda. Maka itulah penjelasan dari bahwa pemenuhan keperluan pemuasan kebutuhan secara terus-menerus itu akan kenikmatannya akan mencapai kejenuhan gitu. Oke, silahkan lanjut dibaca dan keterangan dari buku-buku lain ya. Kita teori perilaku konsumen. Sama, ini masih lanjutannya ya. Teori perilaku konsumen itu ada lagi, kalau tadi ada hukum Gosen 1 dan 2, sekarang lanjut ada teori pendapatan permanen. Itu keterangannya kalian bisa membaca dengan mudah. Lalu juga pendapatan relatif, lalu teori konsumsi Keynes dan teori konsumsi siklus hidup gitu. Silahkan dibaca dan sama usahalah memahami dengan mencari dari sumber pembelajaran yang lainnya, buku-buku yang ada di perpustakaan maupun di link internet. Dan berikutnya adalah pelaku ekonomi dan perannya. Pelaku kegiatan ekonomi itu ada rumah tangga konsumen, lalu ada rumah tangga produsen, ada rumah tangga negara, dan masyarakat internasional. Peran rumah tangga konsumen apa saja? Sama, nanti kalian tetap harus membaca untuk memperjelasnya. Rumah tangga konsumen diantaranya adalah menyediakan tenaga kerja untuk rumah tangga produsen. Nah, rumah tangga produsen adalah menyediakan produk barang dan jasa bagi masyarakat. Nah, kalau rumah tangga negara fungsinya apa? Yang jelas sangat besar,
paling besar perannya adalah menjadi regulator, pengatur gitu ya kan namanya dia adalah pemerintah, dengan tidak lain adalah pemerintah gitu. Nah, kayak adanya pajak, adanya subsidi, itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja, dan itu fungsi mengaturnya. Nah, karena berkembangnya kebutuhan dan keinginan manusia, maka juga perlu masyarakat internasional. Untuk apa ini? Ya untuk memperbesar keuntungan, maka pasar internasional sangat menjanjikan gitu. Kemudian juga untuk tenaga kerja juga. Maksudnya tenaga kerja kita dibutuhkan di dunia internasional sehingga bisa mendapatkan penghasilan untuk menguatkan posisi perekonomian kita di dunia juga, untuk menambah suplai devisa dan seterusnya, masih banyak lagi. Kalian perdalam ya. Lalu selanjutnya diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Ada 3 gambar yang harus kita pahami, yaitu yang pertama adalah perekonomian 2 sektor, yang kedua perekonomian 3 sektor, dan yang keempat adalah perekonomian 4 sektor. Kira-kira nih kalau perekonomian 2 sektor siapa aja ya yang pelakunya? Tadi kan pelakunya ada rumah tangga konsumen dan produsen. Ada rumah tangga negara dan ada masyarakat internasional. Yuk langsung aja kita lihat perekonomian. Nah, pelakunya ada rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produsen. Nah, pasar interaksinya ada pasar output dan pasar input. Lalu aliran dari rumah tangga konsumen ke produsen apa saja? Lihat dari anak panahnya ini ya. Anak panahnya yang dari konsumen ke produsen berupa pembelanjaan, pendapatan mereka. Kalau dari produsen ke konsumen di pasar output ya itu berupa barang dan jasa. Sebaliknya di pasar input, yang pasar yang menjual faktor produksi, itu ada pendapatan dan dari sewa, pembelian, upah, bunga, dan laba. Nah, kalau dari konsumen ke produsen, mereka adalah menyuplai tenaga kerja, tanah, bangunan, dan keahlian wirausaha. Oke, kita lanjut ke 3 pelaku, yaitu rumah tangga konsumen, pemerintah, dan rumah tangga produsen. Nah, jalur-jalurnya seperti ini. Nah, tambahannya ini tadi ya, pemerintah itu yang bisa melakukan subsidi dan pajak, menentukan pajak. Oke, nanti didiskusi kalian bersama teman-teman untuk memperdalam apa saja yang ada di sini. 4 sektor. Nah, perekonomian 4 sektor ini siapa saja? Yaitu rumah tangga konsumen, pemerintah, rumah tangga produsen, dan masyarakat luar negeri. Apa saja interaksinya seperti ini? Ini makin banyak panah-panahnya, maka kalian silakan harus membaca bukunya supaya lebih jelas ya, dan nanti kita mendiskusikannya di sesi diskusi dan tanya jawab. Baik. Oh yeah, it's so lovely to meet you all, my student. Thank you for watching and listening. Wassalamualaikum.